Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita mulai perkuliahan kita dalam mata kuliah manajemen data. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang uji Wilcoxon. Ya. Jadi uji Wilcoxon ini adalah uji hipotesis komparatif. Variabelnya adalah variabel numerik, ya, dengan distribusi tidak normal. Arti distribusi data itu tidak normal, ya. Dua kelompok berpasangan. Kali ini kita akan membahas kasusnya, ya. Kasus dari penelitian ini. Jadi kita angkat kasusnya dari penyuluhan PHBS, ya. Nah, jadi Anda ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terhadap pengetahuan siswa SMP. Ya. Rumusan pertanyaan sebagai berikut. Ya. Apakah terdapat perbedaan rata skor pengetahuan siswa, pengukurannya numerik, ya. Nah, numerik ini bisa 20, 30, 40, 60, 85 dan sebagainya, ya. Nah, pengukuran numerik. Tentang perilaku hidup bersih dan sehat sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi kelompoknya adalah kelompok berpasangan. Untuk mengetahui bahwa uji hipotesis ini dapat digunakan, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah variabel yang dihubungkan adalah skor pengetahuan numerik dengan waktu pengukuran, yaitu kategorik, ya, sebelum dan sesudah. Kemudian yang kedua, jenis hipotesis komparatif, membandingkan, ya. Masalah skala, variabel numerik, kemudian berpasangan, jumlah dua kelompok. Dalam melakukan uji T kelompok berpasangan ini, yang pertama, memeriksa syarat uji T untuk kelompok berpasangan. Ya, kalau kita gunakan uji T, ya. Kalau datanya normal, tentu kita akan gunakan uji T. Ya. Kemudian dari kelompok berpasangan tadi, syaratnya distribusi data harus normal, itu wajib, ya, kalau kita melakukan uji T. Kemudian yang B-nya varian data tidak diuji karena kelompok data berpasangan. Kemudian yang kedua, jika memenuhi syarat data berdistribusi normal, maka dipilih uji T berpasangan. Jadi kalau datanya normal, maka kita gunakan uji T berpasangan. Jika tidak memenuhi syarat, datanya tadi tidak normal, ya. Jadi data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan terlebih dahulu transformasi data. Yaitu data harus ditransform terlebih dahulu sebelum kita menggunakan uji Wilcoxon ini. Ya, karena sifat uji Wilcoxon itu adalah uji alternatif. Ya. Kemudian, jika variabel baru hasil transformasi, tidak data yang sudah kita dapatkan, kemudian kita transform, kemudian berdistribusi normal, maka kita gunakanlah uji T berpasangan ini. Jadi kalau misalnya tadi datanya tidak normal, kemudian diuji T, kemudian data itu menjadi normal, maka kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Tetapi jika variabel baru tadi dari hasil transformasi masih saja datanya tidak berdistribusi normal, maka kita pilih uji alternatif Wilcoxon ini. Ya. Jadi ini sifatnya adalah uji alternatif apabila data itu setelah data itu tidak normal atau data itu normal, langsung kita gunakan uji T berpasangan. Tetapi apabila data itu tidak berdistribusi tidak normal, kemudian akan kita gunakan
maka sebaiknya dilakukan transformasi data dulu. Jadi kalaupun masih hasilnya juga tidak normal, maka baru kita gunakan uji Wilcoxon ini. Ya. Cara lakukan uji normalitas tadi ya. Dari uji normalitas nih kita sudah lakukan ya, karena kita sebelumnya sudah belajar tentang uji normalitas data kan gitu ya, udah belajar ya. Nanti Anda bisa lihat materi selanjutnya ya, materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Langkah-langkah melakukan uji Wilcoxon ini. Yang pertama adalah analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian to related sample, masukkan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan ke dalam kotak test peer list, kemudian aktifkan uji Wilcoxon, kemudian proses setelah selesai, klik continue, kemudian klik OK. Ini langkah-langkah dalam melakukan uji Wilcoxon. Ya. Nah, dari data itu, maka output dari SPSS-nya adalah pengetahuan 1 dan pengetahuan 2, bahwa dapat diketahui min-nya adalah 17. Kemudian yang pengetahuan kedua yaitu min rank-nya adalah 21,52. Sekarang kita lihat outputnya adalah sigmanya 0,229 ya. Jadi kita interpretasi hasil. Output pertama menunjukkan perbandingan pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Terdapat 17 orang dengan hasil pengetahuan setelah penyuluhan lebih rendah daripada sebelum penyuluhan. 12 orang tetap, dan 21 orang mempunyai pengetahuan yang lebih dari sebelum penyuluhan. Sekarang kita lihat dari interpretasi hasil. Ya. Nah, hasil bagian tes statistik menunjukkan hasil uji Wilcoxon. Dengan uji Wilcoxon ini diperoleh nilai signifikan adalah 0,229. Berarti nilai P lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum dan sesudah penyuluhan. Nah, sekarang kita cobakan, kita praktekkan langkah-langkah tadi ya. Kita cari analyze, kemudian non-parametric test, kita cari two related sample, kita masukkan pengetahuan 1, kemudian kita masukkan pengetahuan 2, kita aktifkan Wilcoxon, kemudian kita lihat pada eksaknya, ini symptom only ya. Kemudian optionnya tetap ya, kita klik OK, dan kita klik OK ya. Nah, ini adalah hasil dari Wilcoxon Sign Rank-nya ya. Tadi pengetahuannya yang berubah 17, kemudian 21,52, kemudian nilainya adalah 2,29 atau 0,229 ya. Nah, ini adalah hasil sebagaimana pada data yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka
inilah hasil dari yang kita laporkan dalam penelitian, ya. Nah, berdasarkan pada hitungan tadi, kemudian kita laporkan dalam bentuk laporan penelitian pada tabel, misalnya ini kita buat menjadi tabel 3.15, menyajikan hasil analisis uji Wilcoxon, suatu tabel yang lengkap terdiri atas, jadi kalau kita buat tabel, maka tabelnya terdiri atas subjek tiap kelompok, media tiap kelompok, serta nilai P. Nilai rata dan simpang baku tidak dapat dilaporkan karena pada sebaran data ini tidak normal, jadi tidak perlu kita sampaikan, ya, karena datanya tidak normal, ya. Data dan simpang baku tidak dapat mewakili data, ya, karena tadi tidak normal. Walaupun demikian, ada kalanya orang peneliti juga menyajikan, ya, rata dan simpang baku untuk memberikan informasi tambahan mengenai karakteristik dari sebaran data yang didapatkan dari hasil pengolahan, ya. Kemudian hasil analisis Wilcoxon kita ketahui bahwa pengetahuan sebelum penyuluhan, yaitu dengan sampelnya sebanyak 50 orang, mediannya rata-ratanya adalah 17, ya. Kemudian pengetahuan sesudah penyuluhan dengan kelompok yang sama, ya, maka pengetahuan sudah penyuluhan yaitu N-nya adalah jumlah sampelnya 50, kemudian mediannya adalah 21 dengan nilai P adalah 0,229, ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan data yang ditampilkan ketika kita melakukan penelitian. Jadi hasil analisis ini yang digunakan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.